Para sahabat insan yang terkasih, salve dan selamat memasuki masa Advent untuk kita semua. Perkenankan saya men-sharingkan intisari Sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 1 Desember 2024, hari Minggu Advent pertama. Perikop Injil yang kita refleksikan adalah dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28, dilanjutkan ayat 34 sampai 36. Kisah tentang hari kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Saudara-saudari terkasih, narasi Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan misteri akhir zaman, hari kedatangan kedua Yesus Kristus dalam kekuasaan dan kemuliaannya yang biasa disebut zaman parusia. Ada beberapa intisari Injil hari ini berkaitan dengan makna akhir zaman atau hari kedatangan Tuhan ini. Pertama, akhir zaman ditandai dengan peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang, dan bumi. Deru dan gelora laut, kuasa langit akan bergoncang. Pernyataan-pernyataan ini tidak boleh ditafsir secara harfiah, karena ini adalah sebuah gaya bahasa apokaliptik, lebih bermakna simbolis. Maka tanda-tanda alam yang luar biasa ini mau menunjukkan bahwa hari akhir zaman merupakan momen atau peristiwa yang sangat penting dan krusial akan terjadi di mana Allah mewahyukan rahasia keselamatannya. Kedua, pada akhir zaman manusia akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bagi mereka yang percaya kepada Kristus, hari kedatangan Tuhan itu bukanlah momen yang mencemaskan dan menakutkan, melainkan momen sukacita dan menyelamatkan. Apabila semuanya hal itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Akhir zaman adalah momen berrahmat, kairos, hari kemenangan dan keselamatan bagi mereka yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Ketiga, Yesus menasihati para muridnya untuk mempersiapkan menyongsong hari kedatangan Tuhan dengan sikap berjaga-jaga. Memaknai hidup saat ini dengan baik dan bijaksana. Sikap pertama yang perlu diperhatikan adalah menjaga diri dan jangan sampai hati terlekat dan dikuasai oleh hasrat kesenangan dan kepentingan duniawi. Mereka yang terlalu fokus dan melekat pada hal duniawi, yang mengabaikan Tuhan dan sesama dalam hidupnya, maka hari Tuhan akan menjadi jerat yang menakutkan dan mematikan. Sikap kedua yang perlu dipersiapkan untuk menanti hari kedatangan Tuhan adalah tekun dan berkanjang dalam doa. Yesus katakan dalam Injil hari ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Para sahabat insan terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang bisa kita refleksikan dari narasi Injil hari ini, yang bisa membantu kita untuk memaknai dan menghayati masa Advent secara lebih baik dan bijaksana. Pesan pertama, hendaknya kita menyadari bahwa hari kedatangan Tuhan itu adalah momen yang sangat penting dan krusial dalam sejarah hidup kita. Maka kita seharusnya memaknai dan menjalankan hidup yang fana dan sementara ini secara baik dan bijaksana. Jangan sampai kita terlalu sibuk dan fokus dengan urusan duniawi atau kepentingan pribadi dan mengabaikan atau melupakan urusan dan waktunya Tuhan. Akhir zaman ditentukan bagaimana kita memanajemen hidup kita saat ini. Hidup yang akan datang dimulai dan ditentukan oleh hidup kita pada hari ini. Pesan kedua, dalam masa Advent ini kita diajak untuk bangkit dan mengangkat kepala, membangun sikap positif dan optimistik untuk keluar dari keterpurukan dan beban yang menimpa hidup kita selama ini. Kita tidak perlu takut dan cemas dikala situasi sulit dan penderitaan menerpa hidup kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu menemani, menguatkan, dan menyelamatkan kita yang percaya dan berharap kepada penyelenggaraan kasih ilahinya. Sebaliknya, kemerosotan dan krisis iman dan harapan kepada Tuhan justru akan membuat kita menundukkan kepala, membungkuk, tertunduk lesu, mudah putus asa dan kehilangan semangat dalam menghadapi setiap situasi sulit dan pergumulan hidup. Pesan ketiga, merawat hati. Masa Advent adalah kesempatan bagi kita untuk merawat hati, menata dan membaharui hidup secara lebih baik dan bijaksana. Kita diajak untuk keluar dari dan membebaskan diri dari segala bentuk keterlekatan duniawi yang seringkali menjerat dan memperbudak hati dan hidup kita. Masa Advent menjadi momen berahmat bagi kita untuk membaharui diri dan bertobat. Menurut Santo Agustinus, bertobat berarti berbalik dari menatap dunia ciptaan dan kembali menatap Tuhan Sang Pencipta. Sebuah gerakan transformatif dari hati yang melekat pada hal-hal duniawi kepada hati yang melekat kepada Tuhan. Pesan keempat, tekun dan berkanjang dalam doa. Masa Advent adalah momen yang baik bagi kita untuk menanti kedatangan Tuhan dalam semangat doa yang tekun dan konstan. Doa menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap kesulitan dan pergumulan hidup. Doa membuat kita untuk terus memiliki hati yang berkobar-kobar menantikan kedatangan Tuhan. Ketekunan dalam doa akan memampukan kita untuk mengangkat kepala dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Memang kita menyadari bahwa salah satu tantangan dalam dunia modern ini adalah adanya kelesuan dan kepudaran dalam hidup spiritual. Seringkali kesibukan dan urusan pribadi membuat kita tidak meluangkan waktu untuk berdoa. Sering merasa bahwa kita tidak punya waktu yang cukup untuk berdoa. Lebih fokus dan terlena dengan beragam aktivitas dan akhirnya melupakan dan mengabaikan hidup spiritual. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa salah satu virus yang menggerogoti kita di zaman modern ini adalah aktivisme dan kelelahan spiritual, yakni suatu virus yang menimpa seseorang ketika secara terus-menerus ia melupakan hidup doanya dan mencurahkan lebih banyak waktu untuk aktivitas dan kesibukannya. Sebuah aksi tanpa kontemplasi. Virus ini melahirkan kekosongan dan kelelahan interior bagi seorang Kristiani. Oleh karena itu, dalam masa Advent ini kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan dengan membaharui dan merawat kembali semangat doa yang tekun dan setia. Membangun spiritualitas rasa kangen, hati yang selalu rindu akan kedatangan dan kunjungan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga rahmat Tuhan dan doa Bunda Maria senantiasa menemani perjalanan spiritual kita di masa Advent ini, yang membantu kita untuk bangkit dan mengangkat kepala, mempersiapkan diri dan menyongsong kedatangan Tuhan dengan menjalankan hidup yang fana dan sementara ini dengan penuh iman, harapan, dan cinta kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.